Shalom saudara, rema hari ini terambil dari Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kiamat bukan tentang kehancuran dunia. Seringkali jantung kita berdetak lebih kencang ketika kita mendengar kata kiamat disebut dalam sebuah percakapan. Imajinasi kita langsung menjadi liar, membayangkan langit yang digulung seperti tikar dan gunung-gunung yang meletus. Budaya populer dan film-film Hollywood telah berhasil menanamkan skenario kehancuran massal ini ke dalam benak kita selama bertahun-tahun. Kita teringat pada film-film bencana yang menggambarkan tsunami setinggi gunung pencakar langit atau meteor raksasa yang menghantam bumi. Bahkan, cerita-cerita terkini tentang ketegangan geopolitik di Timur Tengah atau ancaman perang nuklir semakin memperkuat ketakutan tersebut. Rasanya seolah kita sedang menghitung mundur menuju sebuah titik, di mana segala sesuatu akan berakhir dengan tragis dan mengerikan. Banyak orang Kristen yang akhirnya hidup dalam ketakutan yang mencekam, dan sibuk menebak-nebak siapa yang nanti akan menjadi antikristus. Kita menjadi paranoid dengan setiap perkembangan teknologi yang baru dan mencurigainya sebagai tanda-tanda akhir zaman yang mematikan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya apakah itu arti sebenarnya dari kitab Wahyu? Bagaimana jika seandainya pemahaman kita selama ini itu adalah pemahaman yang keliru dan justru menjauhkan kita dari pesan damai sejahtera yang Tuhan maksudkan? Ada kebenaran linguistik dan historis yang sangat mengejutkan, yang mungkin akan mengubah cara pandang kita selamanya. Ayat utama kita terambil dari Wahyu 1 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes." Mari kita mulai dengan meneliti kata asli yang digunakan Alkitab untuk kitab Wahyu. Dalam naskah asli bahasa Yunani, judul kitab ini bukanlah kiamat dalam pengertian bahasa Indonesia modern. Kata yang tertulis di sana adalah apokalipsis. Selama berabad-abad, istilah ini telah mengalami pergeseran makna yang sangat drastis dalam pemahaman umum masyarakat. Secara etimologi, kata apokalipsis terdiri dari dua suku kata, yaitu apo yang berarti menjauhkan dan kalipsis yang berarti tudung atau penutup. Jadi, secara harafiah, kata ini memiliki arti penyingkapan tudung atau pembukaan tirai. Ini sama sekali bukan tentang kehancuran, melainkan tentang sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, kini menjadi terlihat dengan jelas. Bayangkan sebuah patung mahakarya yang selama ini tertutup kain tebal di tengah alun-alun kota. Ketika hari peresmian tiba, kain itu ditarik turun, dan semua orang bersorak kagum melihat keindahan patung tersebut. Itulah momen apokalipsis, yaitu momen ketika penutup itu diangkat dan kebenaran yang indah terpampang dengan nyata. Dalam budaya pernikahan Yunani kuno, terdapat sebuah tradisi yang disebut anakaliptieria. Ini adalah momen sakral ketika pengantin pria menyingkapkan cadar yang menutupi wajah pengantin wanita. Saat cadar itu dibuka, pengantin pria akhirnya bisa melihat wajah kekasihnya dengan jelas tanpa penghalang apapun. Momen itu adalah momen keintiman, kebahagiaan, dan pengenalan yang mendalam, bukan momen ketakutan atau kehancuran. Lalu apa sebenarnya yang sedang disingkapkan dalam kitab Wahyu ini? Ayat pertama yang tadi kita baca memberikan jawaban yang sangat tegas dan tidak terbantahkan. Dikatakan bahwa ini adalah wahyu Yesus Kristus atau penyingkapan tentang siapa sebenarnya Yesus. Tujuan utama kitab ini bukan untuk memberikan peta bencana alam atau jadwal keruntuhan ekonomi global. Tujuan utamanya adalah menyingkapkan kemuliaan Yesus yang memegang kendali atas sejarah manusia. Kita perlu memahami konteks sejarah saat Rasul Yohanes menerima penglihatan ini di Pulau Patmos. Pada masa itu, orang-orang Kristen sedang mengalami penganiayaan yang sangat brutal
di bawah pemerintahan Kaisar Domitianus. Mereka dikejar dan dibunuh serta dipaksa untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan. Dunia mereka seolah-olah sedang runtuh dan kegelapan tampaknya menang atas gereja Tuhan. Jika kitab Wahyu hanya berisi pesan tentang kehancuran dunia, maka itu tidak akan menjadi kabar baik bagi mereka yang sudah menderita. Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Rasul Yohanes untuk menghibur umatnya yang sedang dalam tekanan berat. Tuhan ingin membuka tirai sejarah agar mereka bisa melihat apa yang terjadi di balik layar realitas fisik ini. Di balik tahta kaisar yang telah berkuasa dan kejam, ternyata ada tahta Allah yang jauh lebih tinggi dan kekal. Melalui apokalipsis ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Yesuslah yang berdaulat penuh atas raja-raja di bumi. Gramatika bahasa Yunani dalam frase apokalipsis Yesu Kristu bisa diartikan sebagai wahyu dari Yesus atau wahyu tentang Yesus. Para ahli tafsir sepakat bahwa kedua arti ini valid dan saling melengkapi satu sama lain. Yesus adalah subjek yang memberikan wahyu sekaligus objek utama yang diwahyukan dalam kitab ini. Jadi, ketika kita membaca kitab Wahyu, fokus kita seharusnya bukan mencari monster atau kode-kode rahasia. Mata kita seharusnya tertuju pada Sang Anak Domba yang telah disembelih namun kini bertahta dalam kemuliaan. Ini adalah sebuah undangan untuk melihat Yesus dalam kapasitasnya yang penuh sebagai Raja di atas segala raja. Seringkali kita terlalu sibuk membedah simbol-simbol naga atau binatang-binatang buas sampai kita lupa melihat Sang Pemenang. Penyingkapan ini dimaksudkan untuk memberikan kita kepastian bahwa akhir dari cerita dunia ini ada di tangan yang berlubang paku. Sama seperti penonton teater yang merasa lega ketika tirai dibuka dan melihat aktor utama masih berdiri tegak di panggung di akhir cerita. Demikianlah seharusnya perasaan kita ketika membaca dan merenungkan kitab Wahyu. Sudah saatnya kita mengubah respon kita terhadap kata kiamat atau akhir zaman. Jangan lagi kita terjebak dalam kepanikan yang tidak beralasan atau ketakutan yang melumpuhkan iman. Jika apokalipsis berarti penyingkapan tirai, maka pertanyaannya adalah apakah kita siap melihat yang ada di balik tirai itu? Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, momen terbukanya tirai mungkin memang menakutkan karena segala dosa akan terpampang. Tetapi bagi kita yang mengasihi Dia, momen itu adalah momen pertemuan yang paling kita rindukan. Itu adalah saat di mana kita tidak lagi melihat Dia secara samar-samar seperti dalam cermin. Kita akan melihat Dia muka dengan muka, dalam segala keagungan dan keindahannya yang sempurna. Mari kita berhenti berspekulasi tentang tanggal dan tahun yang tidak pernah Tuhan izinkan untuk kita ketahui. Sebaliknya, mari kita fokus mempersiapkan diri seperti pengantin wanita yang menanti cadarnya dibuka. Hiduplah dengan penuh harapan dan keberanian di tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Biarlah pengertian yang benar tentang apokalipsis ini membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dunia boleh berguncang dan sistem manusia boleh runtuh, tetapi Raja kita akan tetap bertahta. Penyingkapan itu adalah kabar gembira bahwa penderitaan dan air mata ini memiliki batas waktu. Akhir dari segalanya bukanlah kehancuran total, melainkan pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus Yesus. Jadikanlah setiap hari sebagai persiapan untuk menyambut penyingkapan kemuliaannya yang besar itu. Kita tidak berjalan menuju kegelapan yang pekat, melainkan sedang menyongsong fajar yang merekah. Tirai itu akan segera terangkat sepenuhnya, dan kita akan melihat bahwa Dia sungguh amat baik.